Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Al-ayah. Kuntum, Allah menggunakan kalimat kana yakunu kaunan yang artinya dipastikan kau jadi. Kuntum khairu ummatin, dipastikan engkau menjadi umat sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat artinya maka kita akan dibahagiakan baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan disukseskan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika berada di satu tempat, maka Allah memilih kita sebagai orang terbaik. Ketika kita mau berusaha sesuatu, insya Allah Allah memberikan terbaik pada posisi kita, pendapatan kita, masa depan kita. Itu makna daripada khairu ummah. Siapa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, password yang harus ada pada orang tersebut adalah ukhrijat linnas, orang yang orientasi hidupnya untuk kebaikan umat manusia, orang yang orientasi pekerjaannya untuk kemaslahatan umat manusia, seorang pemimpin yang memimpin sebuah lembaga, sebuah organisasi, sebuah negara, sebuah komunitas yang orientasi pikirannya, pekerjaannya, aktivitasnya demi kebaikan umat manusia. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan disukseskan oleh Allah, orang yang akan dipilih sebagai orang terbaik itu adalah orang yang orientasi pemikirannya, niatnya untuk kebaikan umat manusia. Oleh karena itu, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mafhum mukhalafahnya, arti kebaikannya, orang yang melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya, jangan berharap sukses. Karena ada hak orang lain untuk mendapatkan sesuatu dari hasil pekerjaan kita. Itu dilukiskan dalam zakat. Kalau kita mendapatkan sesuatu, upah, gaji, keuntungan, maka 2,5% harus diberikan kepada orang yang tidak mempunyai. Apa artinya? Apa yang kita miliki, apa yang kita hasilkan, ada hak orang lain yang melekat pada apa yang kita miliki. Maka mafhum mukhalafahnya seperti yang saya katakan tadi, orang yang tidak peduli terhadap orang lain, maka jangan berharap sukses. Oleh karena itu, konstruksi agama dibangun dengan sebuah bahasa indah oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak akan pernah kuutus engkau ke dunia Muhammad kecuali ajaran yang engkau bawa itu membawa kemaslahatan, kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan bagi umat manusia. Oleh karena itu, maka setiap pekerjaan yang akan dinilai dan akan dibantu untuk sukses oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengerjakan sesuatu demi kebaikan umat manusia. Anak muda, Anda ingin sukses, Anda ingin menempatkan di posisi yang bagus, Anda ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, kaji atau robah orientasi hidup Anda dari orientasi hidup untuk kepentingan diri sendiri menjadi orientasi untuk kepentingan orang banyak. Maka dengan demikian Anda akan dibantu oleh Allah untuk sukses. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, engkau tidak akan dianggap baik atau ditempatkan dalam posisi baik hatta sampai memberikan sesuatu apa yang Anda cintai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Engkau tidak akan sampai pada predikat iman yang sebenarnya sampai engkau menyayangi orang lain sama dengan menyayangi dirimu sendiri. Oleh karena itu, maka konsep orang yang akan diuntungkan oleh Allah, yang akan menjadi seseorang yang terbaik, yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada kita adalah ketika kita memiliki orientasi hidup
demi kepentingan orang banyak. Mari kita pakai logika sosialnya. Yang pertama, kalau orientasi kita untuk kepentingan umat manusia, seandainya kita jadi pemimpin, maka Anda akan menjadi pemimpin yang jujur. Kenapa? Anda tidak akan melakukan sesuatu yang mengganggu hak orang lain. Anda tidak akan mengambil hak orang lain. Anda tidak akan mengambil sesuatu yang bukan milik Anda karena Anda peduli terhadap kebaikan bersama. Maka tiba-tiba terkonstruksi di otak kita untuk selalu jujur untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, Anda akan bersifat adil. Anda akan bersikap adil. Kenapa? Karena Anda ingin orang lain bahagia, karena Anda ingin orang lain semuanya sukses, Anda pasti tidak pilih kasih kepada siapapun. Anda akan menempatkan orang sesuai dengan tempatnya. Anda akan memberikan reward sesuai dengan kinerja orang lain. Anda akan memberikan sesuatu sesuai dengan kinerja yang dihasilkan oleh bawahi Anda. Kalau Anda sudah bersikap seperti itu, maka Anda sudah termasuk orang yang memiliki orientasi demi kepentingan orang banyak. Yang ketiga, harmonitas dalam organisasi tiba-tiba terbentuk. Kenapa? Karena Anda tidak pilih kasih, karena Anda tidak diskriminatif, karena Anda jujur, maka keharmonisan dalam sebuah organisasi akan terbentuk dengan sendirinya. Padahal kunci yang paling utama dari sebuah organisasi, sukses tidaknya sebuah organisasi adalah harmonitas. Kalau komponen satu dengan komponen yang lain saling mendukung, kalau segmen yang satu dengan segmen yang lain saling berkaitan dan saling mendukung, maka insya Allah apapun yang Anda programkan, yang Anda rencanakan, insya Allah akan berhasil. Dan yang terakhir, tiba-tiba Anda menjadi orang yang amanah. Tiba-tiba Anda menjadi orang yang amanah. Anda tidak akan menjadi orang yang khianat. Kenapa? Karena Anda berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain, karena Anda melakukan sesuatu tidak untuk kepentingan diri Anda dan keluarga Anda dan kelompok Anda, maka dengan demikian maka Anda akan menjadi pimpinan yang amanah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihat setelah itu, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh terhadap kebaikan. Secara otomatis Anda memberikan contoh baik kepada orang lain. Wa tanhauna 'anil munkar, dan Anda mencegah terjadinya kemungkaran. Maka di situ tidak akan terjadi kemungkaran. Kenapa? Karena Anda membuat sebuah harmonitas, karena Anda membuat adil, karena orang lain semuanya suka terhadap apa yang terjadi dalam kelompok Anda, dalam komunitas Anda, dalam kepemimpinan Anda, maka secara otomatis insya Allah sesuatu yang mungkar itu tidak akan terjadi. Jadi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar itu tidak melalui lisan, tapi melalui contoh. Jangan berharap bawahan tidak terlambat kalau Anda terlambat. Jangan berharap orang lain jujur kalau Anda tidak jujur. Jangan berharap orang lain amanah kalau Anda tidak amanah. Jangan berharap orang lain adil kalau Anda tidak adil. Itu kuncinya. Rasulullah SAW terkenal seorang yang uswah, suri toladan. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bincang santai ini memberikan sebuah inspirasi bagi kita bersama. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan demi kepentingan orang banyak. Kalau apa yang kita lakukan sudah demi kepentingan orang banyak, semuanya akan bahagia. Dan insya Allah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maka kita akan diposisikan sebagai umat yang sukses, umat yang terbaik, umat yang akan disukseskan, dibahagiakan baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.